Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hari ini ya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat ya. Kenapa ada yang lagi kurang sehat? Oke, nggak masalah kalau memang lagi kurang sehat, yang penting tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Oke, cerpen. Semua suka baca cerpen nggak? Pasti suka ya, karena memang cerpen itu mengandung banyak pesan ya, banyak hikmah yang kita bisa ambil dalam cerpen tersebut, ada amanat-amanatnya sehingga menjadi pembelajaran yang baik sekali untuk kita semua ya. Apalagi kita bisa memilih berbagai cerpen ya, cerpen itu ada cerpen misteri ataupun cerpen tentang cerita kehidupan ataupun cerpen yang lainnya, cerpen-cerpen jenis cerpen pop ya, yang terutama itu memang lebih ceritanya untuk remaja ya, untuk para kalian yang remaja ya. Nah, kenapa sih di dalam cerpen itu harus diperhatikan hal-hal yang kita rasakan perlu ya, karena ketika kita membaca cerpen kita bisa melihat dari unsur dalam cerpen itu sendiri ya, dan juga unsur dari luar cerpen itu sendiri. Nah, ketika kita mengamati ada unsur-unsur di dalam cerpen, itu disebut dengan unsur intrinsik, dan kita mengamati ada unsur-unsur di luar cerpen itu sendiri, itu namanya unsur ekstrinsik ya. Nah, jadi apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen? Nah, ayo siapa yang simpulkan? Oke, baik ya. Jadi kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam ya. Kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar cerpen itu sendiri ya. Nah, kalau dalam unsur intrinsik ada apa-apa saja ya. Nah, kalau dalam unsur intrinsik itu ketika kita membaca sebuah cerpen, kita bisa menganalisis ya. Di dalam cerpen itu ada yang disebut dengan tema untuk unsur intrinsiknya ya. Kemudian ada tokoh, ada penokohan, kemudian ada alur ya, ada latar, kemudian ada sudut pandang, dan juga ada amanat. Nah, itu tujuh hal tadi itu merupakan bagian dari unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen. Nah, kalau ekstrinsik yang bagaimana itu, Bu? Nah, kalau kita membaca sebuah cerpen, terkadang ada cerpen yang menceritakan tentang apa ya, latar belakang kemiskinan, ataupun ada cerpen yang latarnya itu mengambil latar di luar negeri. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa unsur ekstrinsik itu berdasarkan dari pengarangnya sendiri ya. Jadi unsur dari luar, yaitu dari luar cerpen tersebut, kita bisa amati dari segi biografis pengarang tersebut ya. Itu disebut dengan unsur ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsik ini misalnya pengarangnya itu dia pernah kuliah di luar negeri. Nah, kadang dia sering membuat cerpennya itu yang berhubungan dengan bagaimana situasi di luar negeri ya. Itu bisa kita lihat dari ciri-ciri cerpen tersebut. Kalau dia berlatarkan misalnya apa ya, lahir dari pendidikan yang mungkin masih standar ya. Nah, dia juga berhubungan dengan, kita bisa lihat ciri-cirinya dari pendidikannya tersebut di dalam cerpen itu. Nah, tapi berikutnya kita akan membahas unsur intrinsik dari sebuah cerpen berdasarkan poin-poinnya, akan Ibu jelaskan secara lebih rinci ya. Nah, unsur intrinsiknya tadi yang pertama ada disebut dengan tema ya. Apa itu tema? Ya, tema itu disebut dengan topik atau inti cerita. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui sebuah tema dalam sebuah cerita atau sebuah cerpen? Nah, untuk itu kita harus membaca terlebih dahulu cerpennya dari awal sampai akhir. Kalau kita tidak membacanya, maka kita tidak dapat menentukan tema tersebut. Ya, jadi tema itu bisa dikatakan sebagai intinya cerita seperti apa. Ya, itu disebut dengan tema. Apakah temanya tema persahabatan, ya, temanya perjuangan, ataupun temanya tentang pendidikan, tentang ekonomi, dan yang lainnya ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa tema itu merupakan inti ataupun topik dari sebuah cerita ya. Jadi kita bisa menemukan tema ketika kita sudah membaca cerita tersebut dengan tuntas dari awal sampai akhir ya. Jadi nggak sama ya tema itu dengan judul, itu sangat berbeda ya. Kalau judul itu dia berada di atas ya, ataupun judul disebut juga dengan kepala kanan. Tapi kalau di tema itu dia tidak nampak,
abstrak, adanya di dalam cerita itu sendiri. Kita simpulkan apa temanya ketika kita sudah membacanya, ya. Nah, unsur intrinsik yang kedua itu ada yang disebut dengan tokoh, ya. Jadi kalau tidak ada tokoh, bagaimana sebuah cerita akan berjalan? Jadi harus ada tokohnya. Tokoh inilah yang akan menjadi aktor dalam sebuah cerita. Dia yang akan memainkan peran-peran, ya. Maka adanya tokoh. Nah, tokoh ini ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh tritagonis ataupun tokoh ketiga, ya. Kalau tokoh protagonis itu sering disebut dengan tokoh yang lurus ataupun tokoh yang baik, yang sifatnya baik, ya. Nah, kalau antagonis itu tokoh yang sifatnya kebalikan dari protagonis. Dia biasanya orang yang jahat, ya, atau dalam sebuah action, dalam sebuah film itu seperti penjahatnya gitu, ya. Nah, ada juga tritagonis sebagai orang ketiga yang sifatnya netral. Nah, selain tokoh, kemudian ada yang disebut dengan penokohan. Nah, penokohan ini sendiri adalah sifat atau karakter dari si tokoh tadi yang di atas, ya, itu disebut dengan penokohan. Misalnya apa ya, karakter ataupun sifatnya itu, oh dia orangnya baik, ramah, dermawan, suka menolong, ya, itu untuk protagonis. Kalau untuk penokohan untuk yang untuk yang antagonis, oh dia orangnya benci, ya, pembenci, dia iri, ya, dia suka membuat keributan dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian poin berikutnya yang keempat itu ada yang disebut dengan latar, ya. Latar ini ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Jadi latar yang ketiga, latar tempat, waktu, suasana. Jadi dalam sebuah cerita itu ada tempatnya, ya. Kalau tidak ada tempatnya, bagaimana sebuah cerita itu akan diceritakan? Itu disebut dengan latar waktu, latar tempat. Kemudian ada latar waktu. Apakah waktunya itu bisa terjadi di pagi hari, malam hari, siang hari, atau dan sebagainya, ya. Kemudian lagi ada latar suasana. Nah, suasana ini penting. Kenapa? Jadi suasana ini memunculkan ataupun mendramatisi sebuah cerita tersebut, sebuah cerpen tersebut. Oh, cerpen ini ceritanya dia suasananya suasana yang menyedihkan ataupun suasana yang bahagia, yang gembira dan sebagainya, ya. Nah, poin berikutnya ada yang disebut dengan alur. Nah, alur juga penting dalam sebuah cerita. Nah, alur ini dia merupakan kronologis sebuah cerita, jalannya cerita seperti apa, ya. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga alur campuran. Jadi ada 3 alur, ya. Kalau alur maju, dia menceritakan dari awal sampai akhir sebuah cerita, ya. Step by step, ya, langkah per langkah, ya. Nah, tapi kalau alur mundur kebalikannya, ya, ataupun flashback, dia menceritakan tentang masa lalu, kembali ke masa lalu, yaitu disebut dengan alur mundur. Ada juga alur campuran. Nah, campuran yang mana? Antara perpaduan alur maju dan alur mundur, ya. Nah, itu kita bisa lihat di dalam sebuah cerita. Kemudian ada yang disebut dengan sudut pandang. Nah, sudut pandang ini apa? Nah, sudut pandang ini karena sebuah cerita, sebuah cerpen itu ditulis oleh seorang pengarang, ya. Nah, terkadang pengarang itu menempatkan dirinya sebagai apa di dalam sebuah cerita itu. Maka itu disebut dengan sudut pandang. Posisi pengarang di dalam cerita. Ada sudut pengarangnya itu masuk dalam cerita, ya. Dia menggunakan kata aku. Nah, berarti itu sudut pandangnya sudut pandang orang pertama karena dia menggunakan kata aku. Yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Dia menggunakan kata ganti seperti dia, mereka, ataupun menyebutkan nama-nama tokoh, maka itu disebut dengan sudut pandang orang ketiga, ya. Dan yang terakhir, unsur intrinsiknya itu ada yang disebut dengan amanat. Nah, ini dia yang paling penting, amanat dalam sebuah cerita, ya. Ketika cerita itu berakhir, tentu ada hal yang disampaikan, ya. Ada pesan, ya, dan sebagai pembelajaran bagi kita yang sudah membaca sebuah cerpen tersebut, ya. Nah, jadi poin-poin unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen, ya. Jadi kita bisa menganalisisnya dari mulai temanya, kemudian mulai dari tokohnya, penokohan, ya, dari latar, kemudian alurnya seperti apa, sudut pandangnya, dan yang terakhir adalah amanatnya, ya. Nah, berikut ini nanti kita akan menampilkan sebuah teks cerpen, ya, dan kita akan menganalisis bersama-sama unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut. Bagaimana? Sudah paham, ya? Oke, nah kalau sudah paham, mari kita lakukan gambar
kerja berikut ini ya. Dan tadi kita kerjakan. Untuk itu Ibu akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini tetap terekam nggak? Soalnya cuma udah mati, tetap ya? Tetap.